kasih karunia-Mu luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Allah. Terima kasih Bapa, kami mau mendengar firman-Mu hari ini Tuhan. Kau berikan kami kepekaan ya Bapa, untuk kami mengerti apa yang akan Roh Kudus sampaikan hari ini. Tolong kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Allah, Roh Kudus berbicaralah di tengah-tengah kami. Kami menanti kemurahan-Mu Tuhan selalu setiap saat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh. Terpujilah nama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Hari ini kita diingatkan untuk melihat betapa
Tuhan kita itu adalah Tuhan yang sungguh luar biasa, Tuhan yang begitu hebat. Banyak sekali saat ini pribadi-pribadi yang mengalami down karena keadaan, karena merasa Tuhan itu jauh, karena merasa doaku tidak dijawab. Banyak sekali saya temui belakangan ini, bahkan sampai mau bunuh diri, tidak sanggup untuk melewati masa-masa sukar seperti sekarang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita itu harus percaya betul bahwa Allah kita itu adalah Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang peduli, Allah yang penuh dengan kasih karunia. Kita harus tetap kuat, kita harus tetap bisa memiliki semangat di dalam hidup kita. Karena kita tidak bisa menghitung, tidak bisa mengkalkulasi berapa lama kita hidup, berapa waktu yang kita punya. Kita bisa mencari uang dan kita bisa menghitung uang itu ada berapa yang kita miliki. Kita bisa mengkalkulasinya. Tetapi ingat satu hal, kita tidak pernah bisa menghitung berapa waktu yang kita punya. Jadi jangan sia-siakan hidup kita hanya dengan berputus asa. Kita buka dari Ulangan pasal yang ke-7 ayat yang ke-9. Ulangan pasal 7 ayat yang ke-9. Kalau boleh kita baca bersama. 2, 3. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, Dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Amin. Firman Tuhan itu ya dan amin. Dan Tuhan berjanji saat kita di dalam pencobaan, Ia akan menyertai kita. Karena pencobaan yang kita alami tidak melebihi dari kekuatan kita. Ia menyertai. Tuhan yang dahulu dengan Tuhan yang sekarang, juga Tuhan yang nanti, yang akan datang, yang beribu-ribu tahun kemudian dari keturunan kita, itu adalah Tuhan yang sama. Tuhan zamannya Adam dan Hawa, Tuhan zamannya Abraham, Tuhan zaman kita sampai saat ini. Itu juga Allah yang sama. Jadi kalau di zaman dahulu Tuhan sanggup menolong, kita pun harus mengimani bahwa di masa-masa sukar saat ini Tuhan sanggup menolong. Karena Ia Allah yang setia. Kesetiaan itu adalah satu hal penting di dalam hidup kita. Tuhan memberi contoh kepada kita. Tuhan Allah yang setia, Tuhan Allah yang tidak pernah lalai menepati janji. Kepada siapa? Kepada orang yang mengasihi. Ayat tadi berkata kepada orang yang kasih akan Dia. Saudara dan saya adalah orang-orang yang diwajibkan mengasihi Tuhan. Karena kita itu adalah orang yang sudah menerima karya keselamatan. Kita bukan diwajibkan menuntut janji Tuhan. Kita harus beriman. Kita harus setia. Kita harus percaya bahwa janji Tuhan di dalam hidup kita itu iya dan amin.
Bukan cuma sampai hari ini, sampai kepada keturunan berikutnya. Kepada saya, kepada anak-anak saya, kepada cucu saya, kepada cicit dan selanjutnya. Tuhan itu bukan bukan pribadi yang tidak setia, dia setia. Kenapa bisa berkelanjutan terus? Karena pribadi-pribadi yang setia yang mengasihi Tuhan akan mengajarkan kembali kepada keturunannya kesetiaan dan kasih akan Tuhan. Amin. Saudara dan saya harus mengajarkan kepada anak-anak kita, kepada keturunan kita yang selanjutnya, bagaimana Tuhan itu begitu setia kepada kita. Pelajaran-pelajaran yang seperti itu yang terus tertanam di dalam hidup keturunan-keturunan kita membuat mereka menerima juga janji-janji Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini kita adalah pribadi yang down, yang putus asa, lalu bagaimana kita bisa menyaksikan kebesaran Tuhan di dalam hidup kita kepada generasi berikutnya? Bagaimana kita bisa bercerita tentang kasih Tuhan kepada generasi berikutnya jika pribadi kita sendiri tidak menikmati karya keselamatan Tuhan? Betul? Saya percaya kita semua adalah pribadi yang menerima karya keselamatan itu. Koreksi diri kita, seberapa kita mengasihi Tuhan, seberapa kita mencintai Tuhan. Tuhan kan gak kelihatan, betul, Tuhan gak kelihatan. Justru inilah ujian buat kita kepada yang tidak terlihat. Apakah kita setia? Seseorang yang sedang melakukan hubungan kasih itu pasti menjaga kesetiaan. Seorang suami yang setia kepada istrinya, yang sayang kepada istrinya, yang mengasihi istrinya, dia akan setia kepada istrinya. Kenapa? Karena dia menghormati betul hubungannya. Dia tidak ingin merusak hubungannya. Demikian juga sebaliknya. Seorang istri yang mengasihi suaminya, dia akan setia. Dia tidak akan merusak hubungan rumah tangganya. Dia akan tetap setia. Orang yang sedang berpacaran pun demikian. Menghormati kekasihnya, menghormati pasangannya, dia akan tetap setia. Karena dia tidak ingin merusak hubungan. Kita jangan merusak hubungan kita dengan Tuhan. Dia begitu setia kepada kita karena dia juga tidak ingin kita masuk ke dalam bagian yang tidak dikehendakinya. Dia ingin kita tetap bersama-sama dia, berjalan di dalam pimpinannya, menerima janji-janji Tuhan. Bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk sampai kepada generasi berikutnya, beribu-ribu keturunan. Tuhan tidak pernah lalai menepati janji. Siapa yang percaya Tuhan tidak pernah lalai menepati janji? Coba buka di 2 Petrus 3 ayat 9. Ayat ini seharusnya menguatkan kita. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janji. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Berapa banyak juga dari kita yang sering protes, mana sih janji Tuhan dalam hidupku? Nagih, maksa. Mana sih? Kok Tuhan gak nepatin janji? Padahal kalau kita hubungkan dengan ayat yang tadi, ada timbal balik antara penggenapan janji dengan respon. Betul? Tuhan setia kepada janjinya kepada orang yang mengasihinya. Seberapa besar kasih kita sama Tuhan? Pertanyakan. Pertanyakan diri kita pribadi lepas pribadi. Seberapa besar kita setia kepada Tuhan? Seberapa besar kita tidak mengkhianati Dia dengan mengandalkan diri sendiri? Seberapa besar kita setia kepada Tuhan dengan tidak
mengikuti Allah lain, berhala-berhala di dalam hidup kita. Mungkin kita tidak menyembah patung, tetapi ada banyak berhala di dalam hidup kita. Diri kita sendiri pun bisa kita jadikan berhala. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan tetap sabar kepada pribadi-pribadi yang terus menuntut tanpa melaksanakan kewajiban, yang terus menuntut tanpa dengan tulus ikhlas mencintai Tuhan di dalam berbagai keadaan, mengasihi Dia. Dia sabar supaya apa? Terjadi pertobatan. Itulah Tuhan. Tuhan kita yang kasihnya lebih besar daripada apapun di dalam hidup kita. Tempatkan Dia pertama dalam pikiran kita, dalam perasaan kita, sehingga iman kita bisa bertumbuh. Persoalan apa? Persoalan rumah, persoalan lain sebagainya. Kalau iman kita bertumbuh, iman kita kuat, itu semua akan selesai. Itu semua tidak akan membuat kita goyah. Itu semua tidak akan membuat kita jatuh. Persoalan dengan keluarga, itu tidak akan membuat kita down kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Dia, kita sungguh-sungguh mengasihi Dia, kita taruh iman pengharapan kita sungguh kepada Dia. Itu satu pribadi yang sangat luar biasa. Saya sampai hari ini bisa kuat, bisa sanggup karena saya pegang itu. Saya percaya betul Tuhan itu luar biasa di dalam kehidupan saya, di dalam kehidupan saudara semua. Seberapapun kita orang berdosa, datang kepada Dia, sujud, memohon pengampunan, kembali kepada jalan kita, kembali mengasihi Dia yang utama. Kalau kita mengasihi Dia, Dia selalu ada di dalam pikiran kita. Dia selalu menjadi yang utama di dalam nafas kita. Saat kita pertama sekali membuka mata, bangun tidur, Dia yang pertama. Ada yang harus kita temui. Kenapa? Karena hati ini terpaut erat kepada kekasih hati kita, kekasih jiwa kita. Pemeliharaan Tuhan di masa-masa sulit seperti ini kepada gereja-gerejanya itu luar biasa. Tuhan tidak memandang apakah engkau besar gerejamu, apakah engkau seorang yang rohani, begitu sangat-sangat rohani. Enggak, yang Tuhan pandang adalah pribadi-pribadi yang punya hati, sangat mengasihi Dia, sangat tulus kepada Dia. Bukan karena kuat gagah kita, bukan. Bukan karena kamu jemaat dari mana, kamu jemaat dari mana, tidak. Siapa bapak rohanimu, Tuhan gak lihat itu. Saudara dan saya bertanggung jawab pribadi, lepas pribadi kepada Tuhan. Saudara dan saya tidak bisa bergantung kepada pemimpin rohani. Saudara dan saya tidak bisa bergantung kepada keluarga, tetapi bergantung kepada Dia satu, Allah yang setia, yang gak pernah lalai. Saudara dan saya tidak bergantung kepada diri sendiri. Tidak boleh. Terkutuklah orang yang mengandalkan diri sendiri. Hari ini kita diingatkan untuk kembali memiliki semangat di dalam hidup. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan sangat, kita mengutamakan Dia di dalam aspek kehidupan kita, segenap nafas kita ingat Dia, kita akan
menerima banyak hal. Coba buka di Matius 7 ayat 7. Matius 7 ayat yang ke-7. Kita baca bersama dan ini membuat kita bersemangat pasti. Matius 7 ayat 7 udah ketemu? 2, 3. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Terkadang kita hanya mengambil ayat ini, mana Tuhan, mana? Kok ayat ini tidak pernah digenapi dalam hidupku? Tanpa kita mau melihat kembali seperti apa hubungan kita dengan Tuhan. Saya tidak berpanjang-panjang untuk berbicara di depan saat ini, tapi saya percaya Allah Roh Kudus akan menjamah saudara semua dimanapun berada, saudara dan saya. Kita terus dikasihi Tuhan, kita terus diingatkan oleh Tuhan. Kita tidak boleh menjadi pribadi yang down. Kita harus bangkit, punya semangat, karena tadi kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang setia, Allah yang tidak pernah lalai akan janjinya. Kepada siapa? Kepada orang yang mengasihi. Karena Tuhan sangat kasih. Jadi pilih kembali hubungan kasih kita kepada Tuhan seperti apa? Perbaiki. Jika kita merasa ada yang tidak beres, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Perbaiki. Tuhan masih menunggu pertobatan, menunggu ketulusan. Dia sangat menghargai betul apa yang namanya kasih yang tulus yang kita limpahkan untuk Dia. Karena Dia pribadi yang luar biasa. Jangan pernah melupakan atau melepaskan Tuhan kita untuk mengganti dengan yang lain. Dia nomor satu. Dia yang harus diingat nomor satu. Dia adalah paling utama. Bukan diri kita, tetapi Dia yang paling utama. Amin. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita arahkan hati dan kita berdoa untuk menutup firman Tuhan kali ini, karena kita percaya Roh Kudus akan membuat firman ini menjadi rema di dalam kehidupan kita. Bapa, Putra, dan Roh Kudus, terima kasih Tuhan untuk firman hari ini. Kami mengimani, menerima janji-janji yang Tuhan berikan kepada kami, oleh karena Engkau Allah kami yang penuh kasih, Allah kami yang luar biasa, Allah kami yang hebat, Allah kami yang tidak terkalahkan oleh apapun Tuhan. Iman dan pengharapan kami taruhkan, kami labuhkan kepada Engkau ya Allah Bapa yang penuh kuasa. Segala puji, hormat, sembah, sujud kami naikkan hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saudaraku, salam.